Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang pendidikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini kita akan menjelaskan tentang materi tersebut. Izinkan memperkenalkan diri. Saya Indra Juliantara selaku moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya Saya Inam Kusumawati sebagai pemateri kedua. Saya Ica Ayuandira sebagai pemateri ketiga. Saya Irliana Lucia sebagai pemateri keempat. Dan saya Dita Sestila sebagai pemateri kelima. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu pendidikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, pendidikan Pancasila dalam kehidupan masyarakat adalah proses pembentukan karakter dan kesadaran warga negara untuk mengamalkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan bangsa yang berkepribadian, toleran, demokrasi, berkedaulatan, serta sejahtera di tengah keberagaman dan tantangan zaman. Dan konsepnya itu ialah ketuhanan. Ketuhanan itu menjunjung nilai moral, toleransi, dan kebebasan beragama. Kedua, kemanusiaan, menghormati hak-hak asasi, kesetaraan, dan kepedulian sosial. Ketiga, persatuan. Persatuan itu sendiri memperkuat solidaritas dan bineka dalam masyarakat. Yang keempat, demokrasi. Demokrasi itu membutuhkan musyawarah, partisipasi, dan tanggung jawab. Dan yang kelima, keadilan. Keadilan sosial mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kepedulian bersama. Jadi itu aja yang saya bisa jelaskan. Mungkin dilanjutkan ke pemateri kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dalam nilai sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap menghargai martabat dan hak setiap manusia, serta memperlakukan sesama secara adil, sopan, dan bermoral tanpa diskriminasi. Contohnya seperti yang pertama, menghormati perbedaan suku, agama, dan pendapat. Yang kedua, tidak melakukan bullying. Dan yang terakhir, menolong orang lain dengan tulus. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini menjelaskan arti dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang melambangkan persatuan bangsa Indonesia di tengah keragaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Namun tetap dalam satu kesatuan sebagai negara yang utuh. Contohnya seperti pada gambar, siswa-siswi dari berbagai suku, agama, dan ras belajar dalam satu ruangan. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berbeda di tangan rakyat dan dijalankan melalui musyawarah yang mengutamakan kebijaksanaan bukan paksaan. Setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan bersama melalui wakil rakyat yang dipilih secara demokratis. Ada pula contoh penamparannya. Yang pertama, musyawarah kelas untuk menekankan ketua kelas. Yang kedua, rapat DPR dalam membahas dan menetapkan undang-undang. Yang ketiga, pemilihan ketua RT atau RW melalui kesepakatan warga. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan nilai sila kelima pendidikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kondisi di mana seluruh rakyat Indonesia memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hukum. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta pemerataan kesejahteraan tanpa diskriminasi.
dan tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Dan contohnya itu seperti menjalankan memberikan program UMKM untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. Dan contoh yang lain seperti memberikan program beasiswa serta sekolah gratis bagi siswa yang kurang mampu. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian dan Baik, itu saja yang kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.